Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pagi hari ini kita akan belajar pelajaran tematik. Nah, hari ini kita sudah ganti buku ya, menjadi buku tema 2. Pada pelajaran tema 2 ini judulnya adalah Persatuan dalam Perbedaan. Nah, kali ini Miss Novi akan bahas subtema 1, pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelumnya kalian harus persiapkan buku cetak tema 2 dan juga LKS tema 2. Jika sudah, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia mengenai kata tanya. Sebelumnya kita harus tahu dulu pengertian dari kata tanya. Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Yang kedua, berdasarkan jenis dan pemakaiannya, kata tanya dibedakan sebagai berikut. Yang pertama ada kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini digunakan untuk menanyakan kata benda bukan manusia. Contohnya, apa yang sedang kamu pegang? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu makan? Dan lain sebagainya. Yang kedua, ada kata tanya bagaimana. Nah, kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan cara. Contohnya, bagaimana cara kupu-kupu beradaptasi dengan lingkungan? Bagaimana cara mengerjakan soal matematika? Jadi menanyakan caranya. Yang ketiga, ada kata tanya di mana, kemana, dan dari mana. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tempat, baik tempat tujuan maupun tempat asal. Contohnya, di mana tempat tinggalmu? Dari mana kamu berasal? Kemana kamu hendak pergi? Dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kata tanya kapan. Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Kapan Indonesia merdeka? Contohnya, kapan ayahmu akan pulang dari luar kota? Nah, itu untuk menanyakan waktu. Yang kelima ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Contohnya, siapa namamu? Siapa gurumu? Siapa ibumu? Dan lain-lain. Kata tanya yang keenam adalah kata tanya berapa. Kata tanya berapa ini untuk menanyakan jumlah. Contohnya, berapa harga buku itu? Berapa harga telur 1 kilogramnya? Dan lain sebagainya. Kata tanya yang ketujuh adalah kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa harga kain batik itu mahal? Mengapa kemarin kalian tidak masuk sekolah? Dan lain-lain. Selanjutnya kita akan belajar pelajaran IPS mengenai Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan menjatuhkan bom di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Yang kedua, karena dijatuhkan bom atom di kedua kota besar di Jepang mengakibatkan Jepang menyerah kepada Amerika Serikat. Yang ketiga, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu. Yang keempat, teks proklamasi dirumuskan di rumah Laksamana Tadashi Maeda. Yang kelima, menyusun teks proklamasi. Jadi, orang-orang yang menyusun teks proklamasi yang pertama ada Insinyur Soekarno, yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta, dan yang ketiga ada Mr. Ahmad Subarjo. Keenam, konsep teks proklamasi ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Ketujuh,
Soekarni ini yang mengusulkan penandatanganan teks proklamasi hanya oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, supaya tidak terlalu banyak yang ikut menandatangani, jadi atas nama bangsa Indonesia saja. Yang kedelapan, teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Kesembilan, teks proklamasi dibacakan oleh Insinyur Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta di halaman rumah Insinyur Soekarno, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. 10. Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia. 11. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dikenal sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia. Jadi Bapak Proklamator kita ada dua ya. Yang pertama Insinyur Soekarno, yang kedua adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. Ke-12, pengibar bendera Sangsaka Merah Putih ini dilakukan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Juga diiringi oleh lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Nah, lagu Indonesia Raya ini diciptakan oleh W.R. Supratman. 13. Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui kantor berita Jepang yang bernama Domei. Nah, Domei ini sekarang menjadi kantor berita Antara namanya. Yang ke-14, berita proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali disebarluaskan oleh surat kabar Suara Asia di Surabaya. Kalau tadi berita proklamasinya disebarkan melalui kantor berita Jepang, yang kedua ini surat kabar yang menerbitkannya adalah surat kabar Suara Asia. Ke-15, proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi Indonesia, yaitu yang pertama, lahirnya sebuah negara baru, yaitu negara Indonesia. Yang kedua, sebagai puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Yang keempat, berakhirnya segala bentuk penjajahan dan dimulainya sebagai negara yang merdeka. Yang kelima, menjadi pernyataan de facto atau pengakuan kedaulatan sebuah negara. Yang keenam, menaikkan martabat bangsa Indonesia bahwa kita telah bebas dari penjajah. Nomor 16, Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi kalau saat ini tahun 2010, berarti Indonesia sudah merdeka selama 75 tahun. Wah, kita harus bersyukur ya kepada para pahlawan yang telah berjuang mengorbankan jiwa dan raganya. Selanjutnya, nomor 17. Beberapa tokoh yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia, antara lain yang pertama pasti ada Insinyur Soekarno. Nah, di sini akan dijelaskan latar belakang atau biografi dari Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno lahir di Blitar pada tanggal 6 Juni 1901. Nah, Insinyur Soekarno juga sebagai presiden pertama Indonesia dan dikenal sebagai Bapak Proklamator. Insinyur Soekarno juga yang menyusun, menandatangani, dan membacakan teks proklamasi. Insinyur Soekarno juga sebagai ketua PPKI dan sebagai pemimpin Putra. Putra itu Pusat Tentara Rakyat ya. Tokoh yang kedua ada Dr. Andes Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Batu Ampar, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Gelar sarjananya diraih di negeri Belanda. Wow, hebat ya. Sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang pertama, ia juga dijuluki sebagai Bapak Proklamator Republik Indonesia, dan juga Muhammad Hatta ini dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia ya. Jadi ada dua sebutannya atau julukannya. Yang pertama Bapak Proklamator, yang kedua sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, Muhammad Hatta juga dia yang menyusun dan menandatangani teks proklamasi. Tadi sebelumnya teks proklamasi sudah diketahui ditandatangani oleh dua orang ya, yaitu Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta.
Nah, sekarang tokoh yang ketiga ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo lahir di Kerawang, Jawa Barat. Nah, Ahmad Subarjo ini dia sebagai Menteri Luar Negeri. Ahmad Subarjo juga ikut menyusun konsep teks proklamasi. Tokoh yang keempat adalah Fatmawati. Fatmawati ini menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih. Nah, Ibu Fatmawati ini adalah istri dari Insinyur Soekarno ya. Dia menjahit bendera pusaka Sangsaka Merah Putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, karena bendera sudah agak lama dan agak rusak, maka bendera Sangsaka Merah Putih ini disimpan di Istana Merdeka. Jadi yang biasa digunakan hanya duplikatnya, bukan bendera yang aslinya. Selanjutnya ada tokoh yang kelima yaitu Soekarni. Soekarni ini lahir di Blitar pada tanggal 14 Juli 1916. Soekarni bekerja di kantor Berita Damai. Ia yang mengusulkan penandatanganan teks proklamasi. Dia yang mengusulkan bahwa yang menandatangani teks proklamasi hanyalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta saja. Tokoh selanjutnya adalah Sayuti Melik. Sayuti Melik ini yang mengetik teks proklamasi. Sebelumnya teks proklamasi kan ditulis tangan oleh Insinyur Soekarno. Nah, kemudian diketiknya oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik juga merubah kata-kata dalam teks proklamasi, yaitu kata tempo diubah menjadi tempo. Kata wakil-wakil bangsa diubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Kemudian penulisan tanggal juga diubah menjadi hari 17 bulan 8 tahun 05. Beliau juga merubah nama asli Muhammad Ibnu Sayuti. Nama aslinya adalah Muhammad Ibnu Sayuti ya. Selanjutnya, tokoh yang selanjutnya adalah Latif Hendraningrat. Nah, Latif Hendraningrat ini adalah yang mengibarkan bendera pusaka saat proklamasi. Latif dan Suhud ya, dia mengibarkan bendera pusaka. Nah, Latif Hendraningrat ini juga adalah seorang prajurit peta. Pelajaran selanjutnya adalah tentang IPA. IPA di sini kita akan membahas tentang adaptasi tumbuhan. Yang pertama, pengertian adaptasi ya. Menyesuaikan diri disebut juga dengan adaptasi. Kedua, adaptasi adalah cara bagaimana organisme mengatasi tekanan yang ia terima dari lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, contoh adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya adalah yang pertama contohnya bunga teratai. Bunga teratai ini hidupnya di air. Dia menyesuaikan diri dengan memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempermudah penguapan. Batang teratai dan akarnya ini memiliki rongga udara yang berfungsi untuk menyimpan udara sehingga batang tetap bisa bernapas meski berada di air. Yang kedua, tumbuhannya adalah eceng gondok. Hidup di atas permukaan air ya eceng gondok ini. Daunnya berlapis lilin sehingga tidak basah ketika terkena air. Dan eceng gondok ini pangkal daunnya menggelembung sehingga dapat mengapung di air. Tumbuhan berikutnya adalah tanaman bakau. Tanaman bakau ini hidup di bagian paling depan yang berhadapan dengan laut. Tanaman bakau memiliki akar tunjang yang menopang batangnya agar kokoh atau tidak roboh. Nah, akarnya ini berfungsi untuk mengambil napas, makanya kadang akar bakau ini disebut juga dengan akar napas. Biasanya tanaman bakau ini digunakan untuk pinggiran pantai supaya tidak terkena abrasi, untuk menerjang ombak ya, untuk penahan ombak. Selanjutnya ada tanaman Venus dan kantong semar. Tanaman ini hidup di daerah subtropis. Tanaman ini termasuk tumbuhan insektivora. Tumbuhan insektivora yaitu tumbuhan pemakan serangga. Jadi serangga-serangga yang menempel di ujung-ujung mulut kantong semarnya itu dia akan kepleset masuk ke dalam kantungnya sehingga serangga tersebut bisa dicerna untuk diserap zat nitrogennya atau zat-zat haranya. Tumbuhan yang berikutnya adalah mawar. Siapa sih yang nggak kenal mawar?
bunga yang bagus ya, bunga yang indah, warnanya pun bermacam-macam, ada yang mawar putih, mawar merah, mawar warna pink, mawar kuning, dan lain sebagainya. Nah, tanaman mawar ini hidup di daerah tropis. Bunga mawar ini menarik untuk mendatangkan serangga karena dapat membantu penyerbukan karena warna-warni ya. Tanaman mawar melindungi diri dengan durinya. Jadi sepanjang batangnya itu ada banyak durinya untuk melindungi diri. Tanaman yang berikutnya adalah kaktus. Nah, kaktus ini hidup di daerah kutub, terutama kutub utara. Memiliki daun yang kecil seperti duri yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya penguapan. Batangnya berbentuk seperti spons yang berguna untuk menyimpan cadangan air. Kemudian batangnya juga terdapat lapisan lilin untuk mencegah terjadinya penguapan. Akar kaktus ini panjang, digunakan untuk mencari sumber air di dalam tanah. Tanaman yang berikutnya adalah tanaman pohon jati, pohon mahoni, dan pohon randu. Nah, tanaman ini menyesuaikan diri dengan cara meranggas. Meranggas itu menggugurkan daunnya pada musim kemarau. Ya, meranggas itu tujuannya untuk memperkecil terjadinya penguapan. Selanjutnya ada tanaman bambu. Nama lain dari bambu adalah buluh atau aur atau eru, sama ya. Nah, batang bambu ini berongga dan beruas-ruas serta berakar serabut, tetapi tidak memiliki biji ya. Tanaman bambu berkembang biak dengan cara tunas. Yang keempat, ada cara tumbuhan beradaptasi. Contohnya di daerah gurun. Yang pertama di daerah gurun pasir ya. Rata-rata tumbuhannya ini menyimpan air di batang atau daunnya, ciri-cirinya. Kemudian tidak berdaun atau memiliki daun kecil yang tumbuh pada waktu tertentu saja. Akarnya panjang, menyebar luas untuk menyerap atau mencari air, sumber air. Selanjutnya berbunga dan mati dalam 1 tahun. Hal ini untuk menghindari kekeringan. Daun dengan bulu-bulu membantu untuk meneduhkan tumbuhan, mengurangi kehilangan air. Duri-duri pada tumbuhan digunakan untuk melindungi dirinya. Lapisan yang seperti lilin pada batang dan daun membantu dalam mengurangi kehilangan air, jadi mengurangi penguapan. Ini masih lanjutan dari terbuka di waktu cara malam beradaptasi di gurun pasir ya. Jadi lapisan yang seperti lilin pada batang dan daun membantu dalam mengurangi kehilangan air. Jadi biar awet airnya ya pada batang itu. Nah, bunga-bunga yang terbuka di waktu malam memikat hewan penyerbuk yang kemungkinan besar bergerak aktif di malam hari yang dingin. Pertumbuhan yang lambat membutuhkan sedikit energi dan tumbuhan tidak harus membuat makanannya sendiri sehingga tidak kehilangan banyak air. Selanjutnya ada ciri-ciri tumbuhan yang hidup di padang rumput. Selama kebakaran hutan, pada bagian atas rumput mati, tetapi akarnya masih bertahan agar kemudian bisa tumbuh kembali. Memiliki kulit pohon yang tebal agar dapat bertahan dari serangan api. Kemudian akar dari rumput-rumput di padang rumput ini tumbuh jauh ke dalam tanah untuk menyerap sebanyak mungkin kelembapan. Sistem akar yang ekstensif mencegah akar agar tidak tercabut ketika ada hewan yang memakannya. Jadi akarnya tetap kokoh ya di dalam. Memiliki daun yang sempit yang berguna untuk mengurangi air yang menguap. Selanjutnya ada daerah hutan hujan tropis. Nah, ujung yang berderai dan permukaannya seperti lilin memungkinkan air untuk mengalir begitu saja. Gunanya untuk mengurangi pertumbuhan bakteri dan jamur. Akar tunjang menopang tumbuhan di tanah yang dangkal. Beberapa tumbuhan naik ke tumbuhan lain untuk menggapai sinar matahari. Beberapa tumbuhan tumbuh di batang tumbuhan lain untuk menggapai matahari ya.
Kulit kayu yang licin dan bunga yang licin mempercepat aliran air yang jatuh. Kemudian cirinya memiliki akar yang dangkal untuk menyerap nutrisi yang ada pada dataran atas tanah. Pelajaran berikutnya adalah PPKN. Nah, PPKN ini menjelaskan tentang kerukunan. Mari kita saling menghormati dan menghargai antar suku, umat beragama, ya, perbedaan ras, kulit, maupun tinggi rendah, cantik ganteng, ataupun kaya miskin. Yang pertama, kerukunan dan kebersamaan menjadi salah satu karakteristik bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa. Tanpa persatuan yang kukuh antar suku bangsa yang lain dengan suku bangsa yang satunya lagi dapat bercerai-berai. Kerukunan merupakan bukti semangat Bhinneka Tunggal Ika. Pengertian dari kerukunan adalah suasana di mana antara sesama manusia terjalin saling pengertian dan kebersamaan tanpa terhalang oleh perbedaan materi, paham, ataupun golongan. Yang kelima, ada contoh kerukunan antara lain. Yang pertama, melakukan kegiatan bersama. Yang kedua, hubungan bertetangga yang baik. Yang ketiga, saling tolong-menolong untuk kebaikan. Yang keempat, berbagi dengan teman. Dan yang kelima, tidak mengejek teman. 6. Cara menjaga kerukunan antara lain, yang pertama, saling menghormati satu dengan yang lain, saling bertoleransi, saling berpengertian, menjaga komunikasi dan menjaga perasaan orang lain. Nah, itu cara menjaga kerukunan. Yang ketujuh, manfaat kerukunan antara lain. Yang pertama, manfaatnya untuk memperluas pergaulan, menjalin komunikasi yang baik, hidup lebih tenang dan damai, menciptakan kehidupan yang harmonis, mempererat tali persatuan, serta menghindari perselisihan atau perpecahan. Pelajaran yang selanjutnya adalah SBDP ya. SBDP kali ini akan belajar tentang pola lantai. Pasti kalian sudah pelajarin dari kelas 5, masih sama ya. Yang pertama, garis yang dilalui oleh penari disebut juga dengan pola lantai. Jadi pengertian dari pola lantai adalah garis yang dilalui oleh penari. Yang kedua, pola lantai pada tarian ada bermacam-macam jenis. Antara lain yang pertama, ada pola lantai vertikal, yaitu membentuk garis lurus dari depan ke belakang maupun sebaliknya. Jadi lurus dari depan ke belakang. Yang kedua ada pola lantai horizontal, yaitu berbaris membentuk garis lurus ke samping, menyamping dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri ya. Horizontal itu dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan, itu namanya horizontal. Yang ketiga ada pola lantai diagonal, yaitu berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri ya, jadi agak serong, itu namanya diagonal. Yang keempat ada pola lantai melingkar, yaitu penari membentuk garis lingkaran. Nomor 3, dari beberapa jenis pola lantai di atas, masih ada juga pola lantai yang merupakan perpaduan dari beberapa pola lantai, sehingga membentuk sebuah pola lantai baru. Contohnya ada zigzag, segi 4, segi 5, dan lain-lain.